Apakah nafkah yang diberikan suami kepada istri, suami berhak meminta laporan pengeluaran? Tentu saja, dia punya hak, boleh saja. Tapi nggak usah lah, untuk apa minta laporan? Untuk apa? Jangan pelit-pelit lah. Kasih aja. Nanti kan antum juga dapat servisnya, gitu kan? Ketawanya besar-besar nih ya. Padahal saya cuma bermaksud secara umum loh. Ya Pak Yo? Gimana nih? Seperti halnya di Palestina dan Syria yang lagi perang, jika suami berkehendak ikut jihad di sana, mana yang sebenarnya harus dia utamakan? Maaf, Ustadz, mana yang lebih utama? Pergi perang, meninggalkan anak istri, atau menjaga anak istri di rumah? Pergi perang tentunya. Para sahabat waktu dipanggil jihad oleh Nabi SAW, ya tinggalkan istri anaknya. Istri anaknya sabar, memang sudah begitu. Semua istri Nabi SAW sabar. Anda harus sebagai seorang wanita punya iman yang kuat seperti baja. Tidak boleh malah menjadi penghalang. Ini ibu-ibu ini harus belajar. Kalau suami lagi mau pergi masjid, silahkan ke masjid, pahalanya besar gitu. Jangan ke masjid mas, di sini aja. Wah, makin dikendorin, gitu kan? Jangan. Ini saya ambil nggak ya kredit bank? Jangan mas, haram. Gitu. Gak apa-apa, ambil aja. Nanti kita tobat. Gimana caranya? Nggak boleh, harus menjadi orang yang mendukung kebaikan suaminya, gitu kan? Dan memang sudah begitu hukumnya. Kalau mau ditunggu urus anak sama istri, siapa yang pergi jihad? Berarti orang bujang-bujang semua. Kesian orang yang sudah nikah nggak dapat mati syahid, dan ibu sendiri rugi tuh. Karena kalau suaminya mati syahid kan bisa ditunjuk. Kamu ikut sama saya ke surga, kan luar biasa itu. Gitu kan? Mestinya kita memotivasi, semestinya, gitu kan? Allahu a'lam. Istri saya setelah melahirkan dan bersih dari nifas melakukan suntik KB dan malah mengeluarkan darah seperti darah haid. Sudah hampir 20 hari selama itu pula istri saya tidak mengerjakan sholat karena takut darah kotor. Saya sebagai suami harus bagaimana menyuruh istri saya sholat atau menunggu sampai bersih? Mohon penjelasannya Ustaz. Selalu kalau kasus seperti ini saya suruh kembali kepada dokter. Apa pendapat dompet dalam masalah ini? Apakah ini memang karena pengaruh suntikan KB sehingga masa haid yang semestinya jatuh pada tanggal bulan depan maju? Dokter lebih tahu tuh, dia bisa menilai. Kalau dokter mengatakan ini termasuk darah haid, maka itu darah haid, hitung darah haid. Tapi kalau dokter mengatakan ini hanya karena proses ya, pengaturan hormon atau karena pengaruh suntik, maka ini dihitung istihadhah. Istihadhah itu berarti darah menyerupai haid. Ini cuma dia bersuci pada saat dia mau sholat, kemudian dia sholat. Umumnya kata ulama lebih afdol dia mandi setiap kali mau sholat. Dan ini hukumnya tetap puasa, tetap sholat, dan tetap halal berhubungan dengan suaminya. Karena ini adalah istihadhah. Allahu a'lam. Saya sebagai pelaut sering berlayar, berminggu, bahkan pernah berbulan-bulan. Masturbasi atau onani dan melamun lagi hubungan suami istri. Apa ini? Sambil menatap foto istri. Apakah ini bid'ah? Jazakallah khair, pertanyaannya membuat orang tertawa di malam hari ini. Jadi teman-teman sekalian, onani haram. Nggak boleh dalam Islam. Sama memuaskan diri dengan cara pribadi begitu nggak boleh dalam Islam. Caranya bagaimana supaya tidak terjadi? Jauhkan semua fasilitas yang bisa mengundang syahwat. Nggak boleh, gitu kan? Tapi kalau terjadi seseorang telepon istrinya dari jarak jauh, lalu kangen-kangenan, rindu, kemudian dia mungkin ya istrinya mengucapkan kata-kata sampai dia klimaks, nggak apa-apa itu halal, nggak masalah. Tapi jangan lakukan hal-hal yang tidak benar, teleponnya diciumin lah, apalah. Itu bukan istrinya, itu telepon, apa mau dicium gitu. Jadi jangan aneh-aneh, tinggalkan fasilitas-fasilitas ini, gitu kan? Caranya tinggalkan hal-hal yang berbau. Kalau memang istri lagi telepon, ya ucapin sayang, mungkin rindu iya, tapi jangan ke hal-hal yang tidak baik. Insya Allah kalau antum sibukkan diri dengan ibadah, maka aman gitu. Onani ini dibolehkan kalau istri yang melakukan pada suami, karena masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Artinya perempuan itu istri kalian adalah ladang buat kalian, maka datangi ladang kalian semau kalian, boleh. Selama bukan dubur, tidak digauli di duburnya, tidak digauli haid dan nifas, boleh, gitu kan? Dan dahulukan diri kalian. Jadi ini ulama rincikan sebab turunnya ayat ini adalah masyarakat Mekah terbiasa menggauli istri dengan menunggingkan istrinya. Waktu sahabat-sahabat hijrah ke Madinah dari Mekah, muhajirin,
Wanita Madinah terbiasa digauli dengan suaminya sementara mereka tidur dan suaminya dari atas. Maka si laki-laki ini, muhajir ini nikah sama wanita Ansar. Waktu wanita Ansar mau digaulin dengan cara orang Mekah, gak mau, nolak. Laporlah kepada Nabi SAW, ya Rasulullah begini kejadiannya. Maka turun firman Allah tadi. Wanita adalah ladang kalian, gaulilah seperti yang kalian inginkan dan dahulukan diri kalian. Jadi ibu-ibu tentunya harus bisa memahami juga ayat ini. Kalau suaminya pengen gaya tertentu itu gak apa-apa. Asal jangan hal-hal yang haram, seperti dubur nggak boleh, gitu kan? Nggak boleh. Dan boleh mendahulukan diri sendiri dalam arti kata, boleh membahasakan kepada pasangan, saya mau begini, saya mau begitu, nggak ada masalah. Yang diharamkan saja yang ditinggalkan, yang tidak, yang boleh maka boleh dilakukan, gitu kan? Jadi saya sarankan Allahu alam dijauhi ini, dijauhi. Dan saya sarankan juga teman-teman sekalian, selama memang masih ada peluang, kerja dekat dengan keluarga, kerja di situ. Udahlah. Kerja jauh di sana gajinya $1.000, kerja di sini $400, di sini aja nggak apa-apa, aman, gitu kan? Daripada jauh sana menderita, akhirnya foto dicium-cium kan jadi masalah. Jadi lebih baik jangan. Allahu a'lam. Bagaimana penjelasan tentang menikah itu menyempurnakan separuh agama kita? Bagaimana halnya dengan orang yang belum menikah? Jadi hadis Nabi SAW yang sahih berbunyi, siapa yang sudah menikah dia sudah menyempurnakan setengah agamanya, maka dia tinggal menjaga atau bertakwa pada Allah setengah yang tersisa. Kata para ulama rinciannya begini, yang paling banyak mengganggu keimanan seseorang, kan manusia cuma dua jenis, laki-laki, perempuan. Jadi yang paling banyak merusak iman laki-laki adalah perempuan, yang paling banyak merusak iman perempuan laki-laki, gitu kan? Memang berada di situ, berkisar di situ saja, berputar-putar. Cuman kan laki-laki ya beda-beda wajahnya saja dengan postur tubuh dan kulitnya. Sama juga dengan wanita, berputar di situ saja masalahnya. Nah di sini kata Nabi SAW, kalau orang sudah menikah, maka dia sudah punya tempat untuk melampiaskan kebutuhan fitrah dia, membutuhkan lawan jenisnya secara halal, biologisnya, ngobrolnya, mandangnya dan segalanya yang memang dia butuh itu. Karena saya sudah katakan tuh hari, normal pada saat kita butuh untuk menyentuh lawan jenis kita, melihat, bercumbuan, ciuman, sentuhan, berhubungan badan itu normal. Karena Allah mengatakan, Allah mengatakan Allah telah menghiasi pada manusia, pada laki-laki rasa suka. Hubbus syahwat ini, cinta diikuti dengan syahwat, gitu kan? Memang kita butuh untuk itu, untuk melihat, untuk menyentuh, untuk memegang dan seterusnya sampai berhubungan biologis. Dari kaum wanita, gitu kan? Kata ulama tafsir, termasuk sebaliknya juga, perempuan kepada laki-laki, gitu kan? Jadi memang itu ada. Nah, tapi Allah menuntun kita untuk melampiaskan pada tempat yang benar, ya, pada tempat yang benar. Berapa lama umumnya wanita mengalami masa nifas? Karena istri saya hingga lebih dari 2 bulan masih seperti nifas, namun dalam skala kecil. Apakah istri saya harus melakukan aktivitas sholat seperti biasa? Maksimal ulama fikih mengatakan 40 hari, berarti sebulan, ya 10 hari. Itu maksimal. Lebih daripada itu sudah dianggap bukan lagi darah nifas. Dia mandi, kemudian dia beraktivitas seperti biasa. Apabila seorang wanita sudah menikah, maka kewajiban berbaktinya diutamakan kepada suami. Lalu bagaimana bentuk bakti wanita yang sudah menikah kepada orang tuanya? Lalu bagaimana apabila terjadi konflik antara orang tua istri dengan suaminya? Sudah kita jelaskan tadi ya. Jadi tentu saja lakukan apa yang kita mampu. Seperti misalnya dari hal yang kecil, masak di rumah lebihkan, kemudian diberikan kepada orang tua kita. Telepon, tanya kabarnya, ada kebutuhan apa, minta izin sama suami atau ajak suami mengunjungi orang tua dan seterusnya. Kalau terjadi konflik, kita berada di tengah-tengah, cari yang benar. Kita selalu bersama dengan yang benar. Kebenaran kita dukung. Dan setiap terjadi konflik antara dua orang, teman-teman sekalian, jangan menjadi pahlawan tiba-tiba tanpa sebab. Kalau ditanya baru kita jawab, kalau enggak jauh usah bicara. Kita lagi ke suami lagi ngomongin orang tua kita, diam aja. Kita ke orang tua lagi ngomongin suami kita, diam aja. Kalau kita lihat memang ditanya, pendapat kamu bagaimana? Kenapa kamu selalu diam? Kalau menurut saya begini. Kalau enggak usah. Karena orang dalam emosi itu susah menerima pendapat. Bukan berarti kita tidak mau ingkar mungkar. Susah meluruskannya kalau orang lagi emosi. Makanya jawabannya tenang, diam sampai keadaan tenang, baru kemudian diperbaikin. Setelah berhubungan suami istri, apakah boleh sholat wajib hanya dengan wudhu tanpa junub, tanpa mandi? Nggak boleh lah. Ini iseng aja bertanya. Wajib mandi junub ya akhi. Atau mungkin yang nanya masih bujang kali ini. Belum punya pengalaman ya. Belajar dari Pak Yoyo ya. Apa tidak punya anak juga termasuk karena gangguan jin? Bagaimana meruqyahnya? Bisa terjadi. Jadi bukan berarti dia tidak subur, mungkin dia subur, suaminya juga
baik gitu kan, normal saja. Kalau ditinjau secara medis tidak ada masalah. Kalau medis sudah mengatakan ini memang ada masalah, faktor keturunan misalnya, berarti sudah itu tinggal ikhtiar, beristighfar, minta kepada Allah. Tapi kalau secara medis mengatakan semestinya ini sel telurnya normal, ini sperma suaminya diteliti memang masih bagus, nggak apa-apa, berkualitas, berarti ada pengaruh syaitan. Karena memang dia bisa menghalangi ya, tapi dia tidak bisa melakukan hal lebih daripada itu. Dia bisa menghalangi. Seperti misalnya ada hadis yang menjelaskan kalau seseorang berhubungan badan tidak membaca doa, Allahumma jannibna minasyaitan wa jannib syaitani ma razaqtana, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniakan kepada kami, maka syaitan partisipasi di hubungan itu. Artinya dia bisa terlibat dalam rahim biologis ya, dia bisa lari dalam tubuh manusia dengan darah gitu kan. Jadi memang itu bisa terjadi. Makanya sebaiknya memang dia ruqyah ya. Coba diruqyah, dan banyak orang yang diruqyah juga dengan teman-teman yang sudah saya kasih nomornya itu, insya Allah beberapa bulan kemudian setelah ruqyah ada reaksi, mereka hamil dan seterusnya. Jika sihir bisa menceraikan suami istri, bagaimana hukumnya orang yang bercerai karena pengaruh sihir? Bukankah mereka objek menjadi berdosa karena bercerai tanpa alasan? Ya tentu saja ya, dia tidak, kalau memang dalam kondisi dia tidak sadar ya tersihir, maka itu tidak berdosa, tidak berdosa. Tapi subhanallah, Allah dengan kemahakuasaannya, tidak semua sihir itu spontan langsung membuat orang tidak sadar, tidak kok. Dia sadar, cuman ada reaksi, ada pengaruh, gitu kan? Ada pengaruh yang sering memancing emosinya naik. Ada pengaruh bisikan untuk membuat dia selalu mencari-cari kesalahan pasangan, gitu kan? Jadi itu ada. Dia bisa sebenarnya meredamnya. Sihir pun sekuat apapun dalam rumah tangga, tidak semua sihir bisa menceraikan suami istri. Banyak orang yang disihir tidak cerai, tapi dia terganggu, gitu kan? Makanya harus ruqyah. Jadi tidak semuanya juga berhasil. Kami bermaksud mengadakan resepsi pernikahan anak kami. Bolehkah mengadakan pengajian atau yasinan sebelum hari H? Baiknya dihadiri bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau pengajian boleh. Kalau membaca ayat Al-Quran, ini yang masih diperselisihkan oleh para ulama, gitu kan? Pengajian boleh, misalnya pengajian itu majelis ilmu untuk menjelaskan kepada calon mempelai, menjelaskan kepada keluarga-keluarga tentang bagaimana pernikahan dalam Islam, itu dibolehkan. Allahu a'lam, ini yang saya tahu. Tapi kalau membaca surah Yasin secara khusus, membaca ayat Al-Quran secara khusus, ini masih berbicara tentang masalah hukum ada dalilnya atau tidak, gitu kan. Lebih aman untuk tidak dilakukan. Jadi kita sebagai seorang muslim, setiap kali ingin melakukan satu perbuatan, jangan lakukan kecuali sudah tanya Nabi SAW melakukan seperti apa. Kita punya sejarah kok, bagaimana Nabi SAW waktu menghadapi pernikahan-pernikahan sahabat, gitu kan. Beliau sendiri pada saat menikah dengan istrinya dan para sahabat hadir, tidak pernah ada pembacaan ayat Al-Quran di rumah itu. Cuma datang Nabi SAW mengundang mereka pada saat Nabi menikah dengan Zainab, dan mereka hanya masih duduk ngobrol-ngobrol pada saat itu, dan Nabi malu menegur mereka. Turun ayat Al-Quran mengingatkan para sahabat, kalau kalian sudah datang ke acara pernikahan Nabi, maka selesai makan pulanglah, kata Allah. Itu perintah dalam Al-Quran, gitu kan. Karena Nabi malu menegur kalian, tapi Allah tidak malu mengingatkan kebaikan. Jadi itu perbuatan, itu yang kita lakukan. Dicontohin Nabi SAW. Afwan, sebelumnya pertanyaan bukan cari gara-gara lagi Ustaz. Kembali menyinggung masalah poligami. Saya coba diskusi dengan beberapa akhwat. Kebanyakan dari mereka lebih memandang poligami itu tidak setuju hanya dengan perasaan mereka. Walaupun mereka mengakui dalam Islam itu dibolehkan dan tidak berani mengatakan itu tidak boleh karena itu terdapat dalam Al-Quran. Tapi mereka bilang bahwa syarat utama poligami harus adil. Maka jika sang istri tidak ridho, tidak merestui suami poligami, maka tidak boleh suaminya nekat poligami walaupun semua syarat sudah terpenuhi. Jadi seolah-olah boleh tidaknya poligami ada di tangan para istri. Jika tidak ada restu istri maka tidak sah dan tidak diperbolehkan karena istri melakukan tidak adil. Apakah benar demikian Ustaz? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Sama sekali bukan poligami di tangan istri, bukan juga di tangan suami. Tapi ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi begini, apa sih yang membuat manusia menolak sebuah hukum? Apa yang membuat seorang manusia menolak melakukan satu perbuatan perintah agama? Jawabannya satu, kejahilan. Karena kejahilan. Kejahilan akan mendatangkan ketidakamanan. Itu. Kita akan tidak mau datang ke satu tempat karena kita masih jahil dengan tempat itu, sehingga muncul ketidakamanan. Nanti di sana aman gak ya? Kan gitu. Jadi jawab dengan ilmu. Kalau seorang muslim, saya sudah bilang mau poligami, itu program, harus programin. Kita punya satu perusahaan mau buka cabang perusahaan lain, harus punya planning, program, bukanya nanti kapan, apa langkah-langkahnya, itu dilakukan dari sekarang. Target saya poligami 3 tahun, 2 tahun lagi, maka apa yang saya harus lakukan? 1, 2, 3, 4, 5, gulirkan tuh, gitu kan?
dengan bertahap, dengan cara-cara syar'i, dengan berdoa, insya Allah bisa dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu yang membuat tadi perempuan kenapa menolak, karena masalah masih jahilnya dengan masalah poligami, seakan-akan poligami cuma maslahat bagi laki-laki gitu kan. Coba antum kumpulin artikel-artikel, semua manfaat-manfaatnya, dibaca antum sendiri, kayakan dulu informasi, baru kemudian jelaskan, baru kemudian ajak, baru kemudian lihatkan fakta-faktanya, bagaimana mereka bisa menerima gitu. Seperti itulah, berikan penjelasan, dan itu dijadikan sebagai pembicaraan yang biasa sekali, pada saat menyampaikan. Dan itu digulirkan, selain daripada itu ikhlaskan niat, insya Allah akan bisa gitu kan, insya Allah akan bisa. Saya sampai hari ini ya, kalau saya lagi bicara dengan istri saya, alhamdulillah malah saya yang ditanya. Ada satu akhwat yang sempat hubungin dia, kemudian minta, bisa nggak Ustadz Khalid menikah dengan saya? Ini bahasa dari akhwat itu. Kemudian istri saya yang minta, istri saya bicara sama saya sambil duduk. Ini ada berita begini-begini. Sampai saya bilang, udah, saya sekarang masih belum ada hajat, insya Allah nanti. Saya sekarang akan buat planning dulu, saya ingin cetak buku-buku saya, ingin supaya usaha ini jalan, saya akan melangkah ke sana. Karena dari awal sudah saya jelaskan, konsep hidup saya adalah poligami. Saya akan sempurnakan dengan izin Allah, gitu kan? Tapi dengan cara syar'i, tidak ada sembunyi, nggak ada sesuatu yang transparan. Istrinya sudah tahu semua kalau saya tidak ada yang tersembunyi. Semua A, B, B semua jelas dari awal. Dari mereka tidak tahu tidak ada main-main di belakang itu semua. Tapi subhanallah, karena dia tahu prinsip saya itu dan saya juga sudah punya planning ke situ, maka hampir setiap saat dia bicara sama saya, malah dia yang bicara. Gitu kan, malah dia yang bicara, meminta, kesian ini sudah minta, tidak apa-apa, melangkah aja, saya temanin ya, gitu. Bahasanya begitu. Tapi jangan cemburu ya, yang belum. Ini saya bahasakan, artinya ada begitu. Saya dihubungin oleh seorang akhwat kita, semoga Allah jaga, masih gadis ya. Dia tinggal di daerah Bekasi dan sempat memberitakan ke saya, Ustadz apa hukumnya kalau saya dilamar sama ikhwan nanti, saya berikan syarat kalau dia juga poligami nikah sama teman saya. Ada akhwat yang begitu. Mau kenal? Langsung senyum semua. Nggak bisa. Nanti orang khusus yang saya kenalkan nanti. Tapi ada akhwat yang begitu, subhanallah, gitu kan? Jadi satu sisi ada akhwat yang begini, oh nggak bisa, harus adil, dia nolak. Satu sisi ada akhwat yang luar biasa. Bahkan dia sebelum nikah dia sudah minta untuk itu. Ada, saya pernah ceritakan ini sebagai penutup, akhwat di Makassar, saya kira ikhwah, SMS ke saya, Ustadz, apa hukumnya kalau seorang laki-laki menikahi 3 wanita sekaligus? Ini saya ceritakan karena di sini kan dikasih contoh akhwat banyak yang nolak, gitu kan. Saya ceritakan sisi lain, ternyata di alam kita ini ada orang yang menerima hukum Allah, bahkan mereka banyak komunitasnya, gitu kan. Di Saudi itu sampai yang mengadakan seminar poligami para akhwat-akhwat, ada sama saya cuplikannya tapi dalam bahasa Arab mereka ngomong, gitu kan. Nah di sini dia SMS saya, dia bilang, Ustaz apa hukumnya seorang laki-laki mengkhidbah 3 wanita sekaligus? Saya bilang, hukumnya boleh secara syar'i, hukum. Dia akad pertama, kemudian dia pindah akad kedua, akad ketiga, itu boleh saja. Terus selesai SMS, saya penasaran, saya tiba-tiba terlintas tanya, kenapa akhi bertanya begitu? Mungkin ada sesuatu hukum yang mau di follow up setelah itu. Dia bilang, saya salah satu akhwat Ustaz, dan saya sudah sepakat dengan 2 orang sahabat saya untuk menikah dengan 1 suami. Ini bahasa mereka, mau menerapkan poligami sebelum nikah. Ada orang yang seperti itu. Kalau iman sudah berbicara teman-teman sekalian, yang pengecut jadi berani, yang malas jadi rajin, yang miskin jadi kaya, yang lemah jadi kuat. Iman yang bisa mengubah itu semua. Kalau iman masih belum ada, itu susah untuk dibahasakan, gitu kan? Jadi ini semua bahasa-bahasa yang saya lihat karena belum masalah keimanan. Allahu a'lam. Jika jodoh Allah yang tentukan dan Allah membenci perceraian, kenapa cerai tidak diharamkan? Jadi kita harus faham bahwasanya Allah menciptakan kebaikan dan keburukan, sunnatullah itu. Allah menciptakan iblis, syaitan, sunnatullah, untuk menggoda manusia. Allah menciptakan juga manusia dan kita diberitahukan bagaimana menghadapi mereka, itu sunnatullah. Ada malam, ada siang, ada laki-laki, ada perempuan, sunnatullah. Ada jahat, ada kejahatan, ada kebenaran. Pada saat kebenaran itu, ya, tugasnya kan kebenaran membendung kebatilan, ya, ingkar mungkar, kan gitu. Kalau kebenaran tidak membendung kemungkaran akan merajalela, kan. Ada zina menyebar di satu kampus, nggak ada kelompok yang pungkirin nih, lurusin, ya makin merajalela. Harus ada yang pungkiri, nggak boleh, ini haram.
Allah dukung itu, orang-orang yang ingkar mungkar, gitu kan? Baik, di sini pertanyaannya, Allah menentukan jodoh, salah ya? Bukan Allah menentukan, Anda menentukan jodoh. Masuk dalam takdir ikhtiar. Saya pernah jelaskan kan takdir ada dua macam, masih ingat ya? Takdir mutlak, tidak ada campur tangan kita di situ. Lahir dari rahim ibu siapa, paras wajah kita, bahasa yang kita gunakan, udara yang kita hirup, sebagian rezeki dan kematian, itu namanya takdir mutlak, gak ada campur tangan kita. Yang kedua takdir ikhtiar, takdir yang Allah tentukan di Lauhul Mahfuz sesuai dengan pilihan kita, tapi Allah catat sesuai dengan keluasan ilmu Allah. Allah sudah tahu sebelum ini orang diciptakan apa yang dilakukan selama dia hidup sampai dia mati, termasuk dalamnya jodoh. Sekarang saya punya pilihan fulana, 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 3 perempuan misalnya, 4 perempuan, 5 perempuan, ada pilihan. Siapa pada saat saya pilih A, siapa yang suruh? Allah yang suruh? Enggak, Anda yang pilih kok, kan gitu. Tapi dengan kita pilih A, Allah sudah tahu kita akan pilih si A itu. Sudah lama sebelum kita lahir Allah sudah tahu, dicatat sebagai takdir kita. Jadi kalau dikatakan jika jodoh Allah yang tentukan, itu keliru. Kita yang tentukan, tapi Allah dengan sunnatullah kita pilih seorang pezina, seorang pembohong, akibatnya adalah dia akan sering bohong. Sunnatullah kan? Minuman ini nggak boleh racun, tetap kita minum, ya mati. Gitu. Udara tutup hidung kita nggak nafas, ya mati. Sunnatullah gitu kan? Nikah sama orang buruk hasilnya akan buruk. Allah sudah tuntun, jangan nikah sama orang buruk ya, nikah sama orang baik. Orang baik itu cirinya gini gini gini. Terus sudah kita jelasin. Nikah dengan orang baik maka akan baik hasilnya. Pilihan dia sendiri. Gitu kan? Di sini Allah SWT tidak haramkan perceraian. Kenapa tidak diharamkan? Karena perceraian adalah solusi dalam Islam. Sekarang ada orang menikah, la qaddarallah, menikah dengan seseorang. Awalnya kelihatan baik dan segala. Ternyata setelah ketahuan dia seorang perampok. Dia orang yang zalim, memukul, nggak sholat, menipu, pezina. Lalu terus solusinya apa? Cerai. Kan gitu. Nggak mungkin seorang mukmin atau mukminah bertahan di naungan atau bersama dengan orang jahat, gitu kan? Kalau tidak ada cerai bagaimana? Seperti orang Katolik tuh. Tahu nggak kenapa orang Kristen Katolik sekarang susah sekali mereka nikah? Laki-lakinya itu nikah nanti umur 40 tahun, 45. Tahu kenapa? Mereka lebih senang untuk kumpul kebo. Biar punya anak haram nggak apa-apa. Karena dalam agama Katolik kalau sudah nikah nggak boleh cerai. Nggak boleh cerai. Makanya mereka kalau sudah nikah, kalaupun tidak saling cocok, ya sama-sama punya selingkuhan nggak apa-apa. Ketahuan, tahu ini punya pacar, punya selingkuhan, tapi tidak boleh cerai. Dalam Islam cerai solusi. Kalau ada masalah yang kita hadapi buntu, ya sudah, gitu kan? Maka cerai, nusyud, membangkang, diceraikan. Jadi memang Allah tidak haramkan karena dia sebagai solusi, tapi tidak boleh juga dianggap remeh sehingga menjadi bahan mainan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan jangan main-main di 3 hal, di pernikahan, perceraian dan rujuk kembali setelah cerai. Bagaimana solusinya jika ada mertua yang masih saja ikut campur urusan rumah tangga anaknya dari hal yang besar sampai hal yang kecil. Selain itu suka membanding-bandingkan menantu dengan cucu dan cucu-cucunya, serta suka menjelek-jelekkan menantu yang satu dengan yang lain pada saudara atau orang lain. Selama ini saya diam, apakah berdosa jika saya pernah menjelaskan alasan dengan nada agak tinggi pada mertua? Terima kasih sebelumnya. Tentu saja jangan dengan nada yang tinggi, tapi sampaikan baik-baik. Tanyakan, semua perkataan, semua perbuatan pasti punya landasan, punya penyebab ya. Kenapa diucapkan? Kenapa mertua antum buat seperti itu? Pasti ada sesuatu. Mungkin dia nggak setuju waktu menikah, mungkin anak mantu yang lain sering memberikan hadiah antum tidak, atau apalah gitu kan. Penyebabnya dicari tahu. Kalau penyebab sudah diketahui, perbaiki dari penyebab itu. Kalau sudah diperbaiki dari penyebab sumber penyakit itu yang diobatin. Kalau juga belum sembuh, maka batasi interaksi. Jadi sebatas kalau emang betul-betul harus ketemu ya ketemu salaman. Kalau dicaci maki, dihina ya sudah diam saja, lebih baik begitu. Dan tidak usah terlalu banyak berinteraksi. Insya Allah akan ada saatnya dia berhenti. Yang penting kita punya hak untuk meluruskan, tapi tidak usah dengan nada tinggi. Saya pernah dengar pendapat salah satu ustadz di televisi bahwa kalau sudah mandi junub tidak perlu berwudu lagi untuk melakukan sholat. Apakah itu benar Ustadz? Mohon penjelasan. Ada pendapat ulama masalah ini. Ada pendapat ulama yang membolehkan seperti itu. Allahu a'lam, tapi ada juga yang mengatakan lebih baik dia wudu. Dan yang memberikan juga syarat kalau mereka sudah mandi tidak perlu wudu lagi, dengan syarat memang tidak ada hal-hal yang membatalkan wudunya. Tidak ngeluarin lagi cairan atau angin ataupun kotoran dari 2 lubangnya, kemaluan dan duburnya.
Kalau selama dia mandi, dia yakin itu, dia mandi maka bisa saja karena seluruh anggota tubuh sudah terkena dengan wuduknya. Tapi kalau dia khawatir, ragu, mungkin dia masih menggosok sabun di tempat-tempat yang bisa batalkan wuduk seperti kemaluan, maka ini sebagian dia wuduk. Allahu alam. Jadi pendapat kedua malah saya Allahu alam ya, saya pribadi lebih cenderung untuk tetap berwuduk. Bagaimana hukumnya membatalkan janji menikah dengan seorang wanita non-muslim secara sepihak? Apakah perlu memberikan penjelasan kepada wanita tersebut? Khawatir wanita tersebut menggoda dan sang laki-laki tergoda. Sampaikan saja, kenapa harus tergoda? Sampaikan, maaf saya nggak bisa menikah dengan anda karena ini. Sudah selesai, SMS, WhatsApp, beritakan. Dia telepon nggak usah dijawab. Kenapa harus tergoda? Ini bukan ketemu, duduk, ngobrol berdua, empat mata. Nah, ini yang haram, ini nggak boleh gitu kan. Apakah ada kesempatan untuk memiliki imam atau suami yang baik bagi wanita yang memiliki masa lalu yang buruk tapi wanita tersebut sudah melakukan taubat nasuha? Sangat terbuka. Karena taubat nasuha itu kata Nabi SAW, tajubbu ma qablaha. Jadi taubat nasuha itu membersihkan segala sesuatu yang lalu. Ya, itu akan dibersihkan tentunya. Yang dihitung oleh Allah SWT mulai dia taubat ke depannya. Allah SWT akan bukakan pintu untuk dia. Itu tidak ada masalah. Benarkah tidak diperbolehkan menikah di Masjidil Haram? Saya tidak pernah tahu itu. Setahu saya boleh saja. Kalau peraturan pemerintah Saudi mungkin ya. Karena kalau dibuka pintu itu orang semua pada nikah di Masjidil Haram. Nah, orang anggap ini di Mekah, di Ka'bah dan seterusnya gitu kan. Tapi setahu saya nikah di masjid boleh. Nabi SAW kan berapa kali menikahkan sahabatnya di masjid. Iya kan? Riwayat-riwayat banyak dengan masalah itu. Bagaimana apabila orang tua tidak merestui poligami sedangkan istri merestui? Mana yang harus didahulukan, perintah Allah atau larangan orang tua? Tentu saja perintah agama. Perintah agama, orang tua tidak ada urusannya. Allah yang perintahin maka tidak boleh dipatuhi, gitu kan? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakannya. Di sini dalam masalah pernikahan, tentu pernikahan dalam Islam khilaf di antara ulama tentang masalah sunnah dan wajibnya. Dan kadang-kadang dia sunnah, kadang-kadang dia wajib. Poligami bisa menjadi wajib tuh hukumnya dan bisa menjadi sunnah. Dia menjadi wajib pada saat seorang laki-laki mendapati misalnya istrinya sakit, tidak bisa lagi melayaninya, dan dia kalau tidak menikah lagi maka akan membuat dia terjerumus dalam perzinahan atau terganggu secara kejiwaan. Lalu kemudian dia mau poligami, orang tuanya larang. Ini nggak boleh, ini sudah wajib dia menikah, nggak boleh. Tapi kalau hanya sekedar dia mau melangkah menikah lagi dan dalam kondisi tidak ada masalah, orang tuanya belum setuju karena tidak paham, maka orang tuanya coba didoakan, dicari ridhonya. Tapi kalau dia nikah lagi itu nggak durhaka, karena dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang wanita, dia sudah ditalak suaminya dan diberi nafkah lahir batin, baik lahir maupun batin, tapi belum bercerai secara negara, sehingga masih berstatus sebagai istri, dan wanita tersebut ingin segera menikah lagi dengan kekasih barunya dikarenakan takut berzina. Sedang menurut agama wanita boleh menikah setelah masa iddah 3 kali. Pertanyaannya, masa iddah itu patokannya dari keluarnya surat cerai atau dari sejak ditalak? Bolehkah secara agama menikah lagi kalau surat cerai dari negara belum ada, tapi suami sudah mentalak dan sudah tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin? Tentu saja kalau secara syar'i boleh saja, secara syar'i sudah dianggap sah perceraian tersebut ya. Kalau dia sudah lewati 3 kali masa iddah sudah. Tetapi kalau menurut saya yang buat masalah nih, dia soalnya berhubungan gelap. Makanya dia buru-buru mau nikah dengan pacarnya tadi, gitu kan, kekasihnya. Itu harus diberhentikan, tidak boleh. Jangan buka pintu itu, gitu kan. Jangan karena sudah terbuka pintu syaitan akhirnya baru dia bilang dia harus buru-buru menikah. Kalau saran saya jangan buru-buru. Kan gitu, harus menahan diri, tunggu sampai iddahnya benar-benar selesai, surat cerainya juga selesai, baru disilahkan dia menikah, tidak ada masalah, gitu. Ustadz, istri saya mengandung usianya 4 bulan. Minggu lalu dia kesurupan. Sebisa saya membacakan ayat kursi 2 kali, membaca ayat kursi dan 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Alhamdulillah ba'da subuh sadar. Lalu hari berikutnya istri saya bermimpi, dalam mimpi tersebut ada sosok laki-laki yang memberikannya kain kafan. Tidak lama berselang istri saya terbangun lalu melihat sosok laki-laki tersebut memegang bayi yang sudah wafat. Apa maksud mimpi tersebut Ustaz? Bagaimana mengatasi kesurupan dengan sunnah? Tentu ini menandakan mimpi tadi, menandakan isyarat memang orang itu yang menyihirnya. Dan caranya adalah jangan berhenti meruqyah, jangan 1-2 kali, ruqyah terus. Dan saya sarankan buku ini harus wajib dimiliki, buku ini harus diwajib dikantongin selalu. Apalagi anda tadi mengatakan istrinya terganggu, ini penting sekali, harus selalu dibacain.
bacain ayat tersebut sampai Allah SWT memperlihatkan nanti akan binasa orang itu atau syaitan itu, gitu kan. Itu memang gangguan-gangguan syaitan yang sering mereka perlihatkan itu pocong, kain kafan, memang begitu dalam mimpi. Semua ganggu syaitan, tidak usah merasa terganggu, cukup dibacain terus insya Allah. Dan istri anda juga ini usahakan membaca, coba ungkap dari dia, apakah dia pernah belajar tenaga dalam, dia pernah ke orang-orang tadi dukun-dukun itu, atau dia pernah diberikan sesuatu yang dianggap oleh keluarganya disimpan supaya rumah tangganya langgeng, apa saja. Kalau ada ambil dari dia, bilang ungkapkan apa adanya, disampaikan, diberikan, kemudian dimusnahkan. Setelah itu insya Allah rutinkan ruqyah, terutama dia sendiri, si istri, suruh lakukan. Insya Allah dalam beberapa hari dengan izin Allah setelah berdoa, setelah ruqyah, nanti Allah akan lihatkan di dalam mimpi dengan izinnya kalau syaitan-syaitan dan dukun atau penyihir itu akan meninggal dunia, akan mati, diperlihatkan itu, gitu kan. Saya pernah meruqyah salah satu kerabat saya, kemudian akhirnya saya mimpi malamnya setelah meruqyah itu ada seorang penyihir. Saya tiba-tiba berada kayak di sebuah apartemen dan saya masuk, orang ini perempuan, ibu-ibu lagi bagi-bagiin ke pasiennya buhul-buhul itu, gitu kan. Dalam mimpi itu saya melihat dia kayak melotot atau lihat saya bacain ayat kursi, sampai saya lihat dalam mimpi itu dia terbakar hangus. Waktu saya bacain ayat itu, saya baru tahu ternyata semalam saya sempat membantu salah satu kerabat saya. Jadi memang dengan izin Allah mereka bisa terbunuh dengan cara itu, ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dibacakan saja, itu permainan syaitan, tidak perlu khawatir, dibacakan dan usahakan kalau istri antum ini punya buhul harus dimusnahkan. Minggu kemarin Anda bertanya, cuma Anda rasa belum mengena di intisari pertanyaan. Jadi saya jelaskan dari pokok pertanyaannya. Bagaimana hukumnya orang yang mengatakan istilah sunnah Rasul yang populer di masyarakat di malam Jumat adalah penghapusan istilah. Ini kan sudah dijelasin. Yang dimaksud pertanyaan di sini bukan amalannya Ustaz, tapi kata secara etimologisnya, bahasa. Seolah-olah kata sunnah Rasul itu hanya diidentikan dengan hubungan suami istri. Padahal sunnah Rasul ini kan banyak, ada memanjangkan jenggot, tidak isbal. Apakah orang yang mengatakan istilah kata sunnah Rasul tersebut sebaiknya kata tersebut tidak digunakan? Sebenarnya hadis ini sudah saya katakan, saya pribadi nggak menemukan hadis itu. Saya nggak menemukan hadis itu masalah orang berhubungan biologis di malam Jumat, tapi yang ada hari Jumat. Kalau masalah memang orang mau menjalankan hubungan suami istri di hari Jumat dan malam Jumat itu sudah dianggap hari Jumat, maka boleh dia mengatakan oh ini karena sunnah Rasul, boleh, nggak ada masalah. Kalau masalah dikatakan identik sunnah Rasul dengan biologis, ya memang benar, karena itu kan memang sedang menjalankan sunnah Rasul. Tapi bukan berarti menutup perilaku-perilaku yang lain. Sholat sunnah juga benar, memelihara jenggot juga benar. Semua yang kita lakukan adalah sunnah Rasul. Sama halnya kalau orang bilang pelihara jenggot itu sunnah Rasul, benar. Sebagaimana dia katakan hubungan biologis dari Jumat sunnah Rasul, karena memang itu semua ada hadisnya kan. Berarti memang sunnah Rasul, tidak ada sesuatu yang salah di situ. Ustaz, saya bosan dan bingung. Begini Ustaz, saya tinggal di lingkungan keluarga yang belum sunnah. Andai bisa pergi, saya ingin pergi, namun punya tanggung jawab keluarga. Keluarga didakwahin, diajak sunnah, nggak mau. Istri sudah berkerudung, suruh berjilbab yang syar'i, nggak mau. Suruh baca Al-Quran, anggot-anggotan. Dibangunin sholat malam, males. Mertua diajak sholat berjamaah, susah. Penghasilan saya masih belum halal. Mau keluar diberatin, suruh jangan keluar. Mau makan apa ntar? Mau minggat, kasihan sama anak, mohon penjelasannya. Jadi lakukan hal-hal yang paling sederhana, yang paling mudah. Paling mudah, misal apa saja, tidak usah buru-buru, jangan semuanya langsung ditumpukin. Jadi misalnya fokus, mau istri pakai jilbab syar'i, itu dulu difokus, jangan dulu ke mertua. Itu sudah menjabar kemana-mana. Orang terdekat dulu, mulai dengan pasangan, nasihatin baik-baik gitu kan. Kalau sama istri ini harus ahli rayu gitu. Rayu dia supaya dia mau gitu kan. Jangan kamu pakai jilbab, kalau enggak masuk neraka. Susah gitu kan. Rayu dia, insya Allah dengan, masa mesti saya ajarin cara merayu? Hah? Tapi jangan saya deh, saya nggak bisa kalau ada Pak Yoyo nih. Lain, levelnya saya belum sampai ke situ. Tapi harus bisa dirayu, bagaimana caranya dirangkul. Perempuan nggak pakai perasaan, dirayu, insya Allah bisa. Kamu kalau pakai jilbab, waduh saya sampai tidak bisa kedipin mata. Insya Allah pakai jilbab langsung tuh di belakang sudah ada suaranya ketawa tuh. Belum lihat saya itu. Ustaz, anak telah menikah, tapi pernikahan anak itu diawali dengan pacaran. Anak menyesal dan bertaubat. Apakah Allah tetap tidak akan memberkahi keluarga anak? Mohon doanya Ustaz. Semoga Allah memberkahi keluarga anak. Kalau taubat sudah berbeda. Kata Nabi SAW, at-taubat tajubbu ma qablaha. Taubat mengampuni salah-salah yang lalu.
Kalau sudah berlalu ya sudah, afallahu amma salaf. Semoga Allah maafkan yang sudah berlalu. Yang penting sekarang diperbaikin. Tapi jangan yang terjadi pada kita, dibiarin juga terjadi pada anak kita nanti. Banyak orang begitu. Dia ini hamil di luar nikah. Terus dianggap sukses nikah dengan suaminya. Anaknya juga nggak apa-apa nanti hamil di luar nikah. Naudzubillah. Jangan kesalahan kita dibawa kepada anak-anak gitu. Jadi kalau sudah berlalu insya Allah taubat sudah cukup mengampuninya. Ustaz, apa hukumnya menikahi perempuan hamil dan dia yang menghamilinya? Sampai punya anak dua dia belum tahu hukumnya, tapi anak yang kedua lahir setelah ijab kabul. Sekarang ingin bertobat dan memperbaiki diri, apakah harus melakukan ijab kabul lagi? Mohon nasihatnya. Tentu saja khilaf di antara ulama tentang masalah boleh menikahi wanita hamil. Ada pendapat yang mengatakan boleh asal dia yang melakukannya, tapi ini pendapat yang lemah sekali, lemah. Yang paling kuat adalah tidak boleh menikahi wanita hamil. Tidak boleh menikahi wanita hamil, gitu kan? Jadi memang ini pendapat yang jelas dalam hadis Nabi SAW, tidak boleh menikahi wanita hamil. Ada pernah wanita datang, kemudian dia hamil di luar nikah, maka Nabi SAW suruh pulang, bukan suruh menikah, suruh pulang, gitu kan? Sampai dia melahirkan anaknya. Jadi memang yang lebih kuat pendapat adalah tidak boleh menikah. Kalau sudah terlanjur terjadi dan berpegang pada pendapat pertama, insya Allah mudah-mudahan Allah kabulkan, gitu kan? Allah kabulkan pernikahannya. Khusus anak anda yang pertama tidak ternisbatkan kepada anda. Yang dari hasil zina nggak ada penisbatan. Misal A nama anaknya dan B. Anak A ini si ayah misalnya C. Si C punya anak A dan B. Anak yang A ini lahir hasil dari zina. Anak yang B hasil setelah ijab kabul. Maka anak yang ternisbatkan kepada dia si B. Si A tidak boleh. Si A terlalu dinisbatkan kepada siapa? Yang dinisbatkan kepada nama yang dinisbatkan kepada Allah. Seperti misalnya namanya, maaf kalau ada yang sama, Ahmad misalnya. Ahmad ini diberikan nama Ahmad bin Abdullah. Abdullah ini siapa? Enggak ada. Hamba Allah, gitu kan? Itu yang dilakukan oleh kerajaan Saudi sekarang bagi anak-anak zina, anak-anak yang tidak jelas dari mana ditemukan di pinggir jalan, orang tuanya buang, maka diberikan nama Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur, nama orang tuanya. Tapi nama ini tidak ada, disebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Itu yang saya tahu. Anak kedua insyaallah ya, disebutkan kepada Anda, disebutkan kepada Anda. Ini yang saya tahu hukum syar'inya, gitu kan? Jadi tidak ada, kalau mau berpegang pada pendapat pertama tadi tidak usah ijab kabul. Kalau pendapat kedua memang dianggap tidak sah, maka dia harusnya ijab kabul kembali. Allahu a'lam. Apabila orang tua istri tidak menginginkan cucu sebelum istri selesai pendidikan, apakah hal itu harus dipatuhi? Bagaimana cara menjelaskan ini kepada orang tua istri? Nggak ada hubungannya itu. Nenek nggak punya hak di sini, mertua tidak punya hak mencampuri pasangan itu hamil atau tidak. Jadi ada beberapa hal yang tidak boleh orang tua campurin. Jumlah nafkah yang dikeluarkan oleh anak suami kepada istrinya, orang tua nggak boleh campur tuh. Masalah dia nginap di istrinya, orang tuanya tahan suruh nginap di rumahnya, ini nggak boleh. Orang tuanya nggak punya hak dipatuhin di sini, karena memang dia dianjurkan secara syar'i untuk nginap dengan istrinya, gitu kan? Jadi tidak boleh. Termasuk tidak boleh orang tua mencampurin, tidak boleh hamil dulu istri kamu, ini nggak boleh. Jadi nggak usah dipatuhin poin itu ya, khusus poin itu, karena itu melanggar hukum agama. Kita dibolehkan memiliki anak, gitu kan? Malah dianjurkan, tidak ada hubungannya dengan harus selesai kuliah atau punya rumah dulu. Istri anak orang tuanya sudah cerai dan istri anak ikut ibunya. Bagaimana cara berbakti kepada ayahnya, sedangkan jika ingin bertemu ayahnya dihalang-halangi sama istri barunya? Ya dia harus sampaikan kepada ayahnya apa adanya kalau dia ingin berbakti. Kalau ayahnya memang tidak mengizinkan, dia tidak berdosa, sudah selesai, gugur kewajibannya. Kalau cuma istrinya yang halangin, disampaikan kepada ayahnya, ayah saya mau ketemu tapi kayaknya istri ayah tidak izinkan, apa ayah mau ketemu sama saya? Ya, apa yang sesuatu bisa saya bantu, saya juga ingin berbakti. Biarkan ayahnya menyelesaikan dengan istrinya tentunya, gitu kan? Tapi kalau ayahnya bilang sudah nak, nggak apa-apa, nggak usah ketemu saya dulu, ya sudah, gugur, nggak ada masalah. Karena dia sudah turut, dia sudah melepaskan anaknya dari haknya, gitu kan? Dari kewajibannya maksud saya, maka itu tidak ada masalah insya Allah. Ustaz, bagaimana ya caranya mendakwai istri yang selalu mengelak jika diberitahukan ilmu? Misal contoh sunnah, bab tentang larangan alat musik, memasang foto dan lain-lain. Dengan alasan macam-macam menurut akal dia, kan dulu zaman Nabi belum ada alat musik seperti gitar, piano dan lain-lain, cuma ada rebana, pantas aja cuma rebana yang dibolehin. Kenapa dilarang musik kalau tujuannya baik? Misalnya ada musik bernuansa islami untuk penyampaian dakwah, bisa lebih mengena dengan musik. Kalau rebana buat
ngiringin tari striptis berarti rebana haram. Kenapa juga dilarang menggambar foto? Mungkin tergantung tujuannya aja. Kalau buat disembah ya nggak boleh, tapi kan cuma buat dipajang biar rumah termasuk bagus, punya seni. Intinya kan Al-Quran tidak ada ayat yang menjelaskan musik dilarang, menggambar foto haram, asuransi haram dan lain-lain. Hal yang baru dulunya nggak ada, jangan disamakan dengan sekarang. Lalu saya jelaskan, dalam Al-Quran tidak ada ayat yang melarang musik secara tegas, tapi ada isyarat di dalam surah Al-Quran, surah Al-Luqman ayat 6. Dan di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan mendapatkan azab yang menghinakan. Banyak ahli tafsir termasuk penafsiran sahabat Ibnu Mas'ud, perkataan yang tidak berguna adalah nyanyian dan alat musik. Dia masih mengelak dengan berasumsi itu kan penafsiran ahli tafsir. Orang juga yang namanya menafsirkan berarti tidak pasti, masih mengira-ngira. Baiklah, lalu jika saya jelaskan hadis yang lengkap dengan bukunya Rumah-Rumah Tidak Dimasuki Malaikat, Rasulullah SAW bersabda, sungguh benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok yang akan menghalalkan zina, sutra, khamar dan alat musik. Hadis riwayat Bukhari nomor 5590. Istri tidak percaya hadis karena dengan alasan jarak waktu Rasulullah dengan kita kan jauh. Jadi kalau hadisnya kan perawinya orang juga bisa saja salah menyampaikan karena turun-temurun dari mulut ke mulut. Saya harus bagaimana Ustaz mendakwai istri saya, dan saya doakan semoga istri tercinta mendapat hidayah. Tentu istri Anda ini kalau yang saya tangkap ya membutuhkan orang ketiga. Mohon maaf saya mengatakan tipologi istri begini berarti dia tidak merasa suami ini orang yang bisa saya ambil darinya fatwa atau sebuah hukum, gitu kan? Ada memang tipologi seperti itu. Maka caranya adalah harus gunakan orang ketiga. Orang ketiga ini siapa kira-kira yang dia dengar atau apa hobi dia? Kalau hobi dia membaca diberikan buku. Kalau hobi dia mendengar mungkin didengarkan audio atau ceramah, gitu kan? Ya, jadi seperti itu menggunakan orang ketiga yang bisa sambil didoakan. Dan kita juga insya Allah doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Yang penting begini, jangan pernah jenuh dalam menyampaikan dakwah. Insya Allah tidak ada. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun pada istrinya. Tapi qadarullah waktu itu istri memang dalam keadaan tidak mau beriman, gitu kan. Memang itu ikhtiar, ya. Dia tidak mau ya sudah. Allah SWT akhirnya takdirkan dia seperti itu. Itu saran saya pertama, gunakan orang ketiga. Yang kedua, cobalah jangan tumpukan saya melihat ini karena pihak si suami lebih dominan sudah faham sunnah, si istri belum. Karena terbukti perkataan-perkataan seperti mengatakan itu kan cuma perkataan ahli tafsir. Dia tidak tahu siapa itu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini memang dia mengambil langsung dari Nabi SAW, gitu kan? Ibnu Mas'ud memang dia langsung sahabat Nabi yang belajar dari Nabi SAW hadis, dan dia bersumpah atas nama Allah, surah Luqman ayat 6 itu adalah musik, bersumpah. Ya, jadi memang begitu, dan coba gunakan kata-kata atau penyampaian kepada istri seperti ini sesuatu yang tegas. Jadi ini loh dalilnya, jelas haram gitu. Dan kamu harus bisa menerima karena begini. Ada tipologi istri memang yang harus dengan cara seperti ini haram jelas. Kamu mau berargumen apapun tetap tidak bisa. Kalau masalah kasus kamu bilang jarak kita dengan Rasulullah SAW jauh, berarti kamu seakan-akan mengatakan mustahil agama bisa diterima sekarang. Kalau begitu berarti semuanya akan diprotes, semua akan ditinggalkan. Ini kan semua argumen yang disampaikan hanya karena menepis. Kalau saya lihat ini karena butuh orang ketiga, Allahu a'lam. Jadi mudah-mudahan saja ya Allah berikan hidayah insya Allah. Ana mau tanya, Anda memiliki adik laki-laki saat ini baru saja menikah, dan saat ini Anda baru menikah. Kalau pakai anak saja, saya saja ya. Jadi enggak tumpah tindih. Saya memutuskan untuk tetap tinggal bertiga dengan adik saya karena kami sudah tidak memiliki orang tua. Adik saya, ini kembali adik anak ya. Adik saya tetap tinggal bersama istri saya. Apa hukumnya Ustaz? Apakah adik saya harus keluar rumah? Enggak boleh tinggal serumah, akhi. Tidak boleh tinggal serumah. Adik laki-laki enggak boleh tinggal serumah dengan istri antum saja. Kalau antum pergi kerja nanti dia balik duluan, walaupun dia kerja nggak boleh serumah. Kontrak, ya, kontrakin tempat. Ya, ini nggak boleh kecuali rame-rame di dalam rumah banyak orang. Bukan cuma antum bertiga ya, mungkin. Itu pun dalam keadaan darurat, seperti misalnya memang tidak ada tempat tinggal. Saya ketahui ada satu keluarga di Makassar, kebetulan
teman istri saya, dan dia memang tidak bisa, orangnya susah, suami istri, masya Allah, dan juga orang tuanya sudah tua, dan memang cuma rumah itu yang dia bisa tinggal. Beberapa orang bersaudara sudah berumah tangga pun hidup bersama-sama di situ. Mereka tidak bisa pindah. Jadi kamarnya bersebelah-sebelahan, setengah mati, gitu kan. Tapi apa boleh buat? Dia harus lakukan itu. Dia tidak bisa. Makanya lain keadaan, tapi itu pun rame-rame. Itu pun rame-rame. Jadi pernah ada seorang sahabat waktu Nabi SAW mengatakan tidak ada dua orang laki-laki dan perempuan kecuali yang ketiganya syaitan, gitu kan. Artinya sangat dekat mereka bisa digoda oleh syaitan. Lalu kata sahabat, salah seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana dengan hamu? Hamu itu ipar. Kata Nabi SAW, hamu itu, ipar itu kematian. Maksudnya kematian ini apa? Kalau sampai terjadi hal-hal yang berbahaya, ya, hubungan di antara mereka, maka itu lebih menyakitkan daripada hubungan dengan orang lain. Banyak kasus begitu, banyak kasus. Ada orang yang pernah di pengajian yang mengeluh, ada juga teman-teman saya dulu sendiri waktu masih di Madinah sekolah, sampai luar biasa gitu ya, masalahnya luar biasa. Kalau sampai terjadi perselingkuhan antara pasangan kita dengan orang lain, mungkin masih lebih ringan, tapi kalau sama adik, sama kakak, ini bahaya sekali. Siapa yang akan kita bela, siapa yang akan kita marahin, gitu kan. Di sini istri, di sana kakak atau adik, kita susah sekali gitu kan. Makanya alangkah baiknya walaupun orangnya baik dan saleh, lebih baik tempat sendiri, lebih baik tempat sendiri, gitu kan. Itu lebih aman, Allahu a'lam. Jika kita kesiangan bangun sahur, misal terbangun saat azan subuh, sementara kondisi sedang junub, belum sempat mandi besar, apa bisa melanjutkan puasanya di bulan Ramadan? Bisa, nggak ada masalah, nggak ada masalah sama sekali. Jadi boleh saja. Jadi pada saat bangun terdengar azan, Anda bisa mandi dan segera mengerjakan sholat subuh. Jadi tidak ada hubungannya antara junub dengan puasa Ramadan. Ya. Tolong Ustaz, apa yang harus dilakukan jika apa yang dilakukan istri jika suami suka memerkap proyek yang jelas haram tadi? Saya capek ribut terus. Jadi nasihatin tadi, diberikan masukan, diberikan pertanyaan kritis, gitu kan? Ini harus disampaikan, tidak boleh tidak, gitu kan? Tidak boleh tidak. Dan lemparkan pertanyaan kayak tadi. Kalau tetap juga tidak mau, maka gunakan orang ketiga yang kira-kira bisa menasihatin dia. Kalau tidak mau, bukan aib, bukan aib. Kalau kita mengatakan pada dia, kalau emang kamu tidak mau, saya nggak mau ambil uang dari sini dan bisa saya laporin ke perusahaan kamu, supaya dia berhenti. Nggak bisa. Selama masih pasangan suami istri berbahaya, karena Anda sebagai istri bisa makan yang haram, anak-anak bisa makan yang haram, listrik semua AC yang kita hirup udaranya haram. Bagaimana caranya? Nggak boleh dibiarkan ini, mungkar, gitu kan? Dan diberikan peringatan-peringatan sambil didoakan, gitu kan? Ini penting untuk diketahui. Bagaimana hukumnya menggunakan alat bantu seks? Tergantung, kenapa? Sebabnya apa? Di sini ulama memang rincikan, kalau seandainya seorang suami menikah dengan istrinya, kemudian terjadi masalah, misal tiba-tiba suami tabrakan, lumpuh, ya, tidak bisa lagi memberikan hak istri biologis, sementara dia mau istrinya tetap tinggal bersama dia. Apakah istrinya terharamkan dari hubungan biologis? Jawabannya tidak. Bolehkah dia memuaskan istrinya? Boleh. Sebagian ulama mutaakhirin yang sekarang mengatakan boleh dia menggunakan alat tangannya atau alat yang lain untuk dia melakukan pada istrinya, karena ada udzur. Karena kalau tidak istrinya bakal kemana-mana. Sama hal kalau suami kan masih bisa poligami, kalau istri nggak bisa, kecuali dia cerai. Jadi ada dua cara, dia memuaskan istrinya dengan cara yang dibolehkan secara syar'i, atau dia menceraikan istrinya. Istrinya dibiarkan nikah dengan laki-laki lain. Kalau ada seperti ini keadaannya ya. Jadi tergantung, tapi kalau orang menggunakan alat bantu seks itu tidak ada apa-apa, hanya variasi, kan itu tidak boleh. Apalagi kalau yang bujang dan gadis, tambah nggak boleh hukumnya, haram, nggak boleh. Karena onani saja tadi menggunakan tangan sendiri haram kalau sendirian, kecuali dengan pasangan yang halal, jadi nggak dibolehkan. Adakah batasan antara mertua dengan menantu? Mana yang lebih utama, orang tua atau suami? Ini sudah saya jelaskan kalau yang kedua ya, tentu suami. Kemudian batasan antara mertua dengan menantu, batasan seperti apa dulu nih? Yang dimaksud batasan apa gitu. Kalau batasan aurat ada tentunya, gitu kan? Semua selain pasangan halal, suami istri, kalau perempuan ketemu sama ayahnya, ketemu sama saudaranya, yang boleh leher ke atas, siku ke bawah, siku ke lengan, siku ke telapak kaki, ke telapak tangan, dan lutut ke bawah.
paha, perut, dada, nggak boleh dilihat, gitu kan? Yang dihalalkan untuk yang mahram pun ada batasnya. Sama suami saja yang boleh terbuka. Seperti itu. Jadi batasan anak mantu sama mertua, kalau yang dimaksud aurat seperti itulah. Laki-laki juga tentu ya. Tidak boleh anak mantu laki-laki pakai celana pendek di depan mertua perempuannya, tidak boleh walaupun mahramnya. Dia harus tahu adab-adabnya. Pakai celana minimal itu harus lututnya tertutup karena aurat lutut ke sampai pusar, gitu kan? Jadi harus kita tahu ada adab-adabnya. Kalau aurat, kalau masalah yang lainnya misalnya mengantar, masalah minta tolong, mahram tidak ada masalah. Boleh. Anak mantu boleh menjadi mahram pada saat safar mertuanya, boleh, karena mahram, sudah jadi mahramnya, gitu kan. Jadi ini sangat luas bahasanya, batasannya yang ditanyakan seperti apa Allah alam, yang saya cukup ingat, yang saya jelaskan seperti tadi. Ustaz Khalid semoga tidak tersinggung. Istri saya sudah tertarik dengan pengajian Ustaz Khalid, namun karena Ustaz Khalid poligami, istri saya jadi tidak mau lagi ikut pengajian Ustaz. Sampai saya sendiri jika mengikuti pengajian Ustaz Khalid sepertinya istri saya agak keberatan. Bagaimana cara mendakwahkannya? Hal ini terjadi waktu saya mengikuti pengajian A'agim dulu. Mohon penjelasannya sejelas-jelasnya Ustaz. Ini penutup ya. Sebenarnya saya dalam berdakwah, teman-teman sekalian, yang saya sampaikan ini bukan perkataan saya ya. Apa yang sedang saya sampaikan? Hukum dari saya. Ini teman-teman duduk di sini di pengajian. Ini untuk mendengarkan saya pribadi atau ilmu agama yang sedang saya sampaikan. Ilmu agamanya, bukan karena saya berbicara. Yang menyuruh poligami siapa? Allah Subhanahu wa taala. Saya melakukan juga, saya sebagai praktisi karena perintah Nabi SAW. Berapa kali istri saya tanyakan, kenapa Kak poligami? Karena perintah Nabi. Saya katakan begitu. Dan saya selalu mendakwahi dia, mendakwahi istri saya supaya bisa menerima hukum Allah SWT ini, sambil saya doakan semoga hati mereka terbuka. Dan saya melakukan itu. Kalau masalah kasus saya menyampaikan hukum Allah lalu istri Anda tidak mau dengar, tidak mau lagi datang pengajian saya, silahkan, terbuka sekali pintu. Masih banyak selain dia insya Allah yang mau hadir, gitu kan? Ya, saya tidak pernah terganggu dengan 1, 2 orang, 10 orang yang berhenti ikut pengajian karena saya menyampaikan bukan hukum saya, hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mau benar, dia ikutin pengajian, tidak ada hubungannya. Masalah dia belum bisa menerimanya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena ilmunya masih kurang, gitu kan? Enggak mungkin karena hawa nafsu dia atau kemauan dia lalu kemudian hukum Allah kita tolak, enggak mungkin itu. Kan gitu. Tidak mungkin, mustahil. Siapapun dai yang takut kepada Allah lalu karena dia tidak mau poligami lalu dia mengatakan jangan poligami jemaah, enggak bisa. Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan, walaupun dia belum mengerjakannya, dia harus menyampaikannya, hukum Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Kalau masalah dia tidak mau hadir, silahkan, ahlan wa sahlan. Mau hadir, alhamdulillah. Yang penting saya menyampaikan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan saya doakan mudah-mudahan Allah membuka hatinya. Biasanya justru orang yang kritis nanti malah dia yang hebat menerima itu ya. Biasanya begitu. Ya, mudah-mudahan insyaallah gitu kan, seperti itulah. Kalau antum mau hadir pengajian yang antum hadiri itu bukan istri yang mengatur. Kenapa harus diatur sama istri? Majelis ilmu antum wajib hadirin. Kalau istri enggak suka terus kita enggak hadir, enggak ada hubungannya. Kan itu. Harus ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki yang menentukan perempuan, kalau perlu kamu harus hadir ke pengajian ini. Kita yang tentukan, bukan dia yang tentukan, kok terbalik nih. Kan itu. Harus perempuan dipimpin oleh laki-laki, bukan perempuan yang pimpin laki-laki, jangan dibalik. Kalau dibalik jadi kacau semua nih nanti. Sudah hukum Allah begitu teman-teman sekalian. Dan dengan dipimpinnya perempuan bukan berarti perempuan terhina. Justru perempuan dengan fitrahnya butuh dilindungi dan dipimpin. Memang gak bisa jadi pemimpin. Memang gak bisa, fitrahnya begitu. Laki-laki Allah siapkan dengan sifatnya, karakternya, fisiknya, suaranya berbeda. Memang untuk nagih utang, antar jenazah, perang di jalan Allah. Emang itu dia pemimpin. Perempuan dengan lembutnya, dengan air matanya, dengan hamilnya, memang untuk di rumah dipimpin, dinaungin, dilindungin. Jangan orang yang memang kasih sering sedih, manja di rumah, orang yang memang urus anak, kemudian kita suruh memimpin di luar, nggak bisa, nggak ketemu. Kan itu. Jadi harusnya majelis ilmu yang antum hadir kapan antum mau. Dan jelaskan sama dia gitu kan. Masalah kita belum bisa menerima hukum Allah satu, jangan membencinya. Membenci hukum Allah berarti membenci Allah sebagai penerima hukum. Saya dan siapapun teman-teman dai akan menyampaikan yang benar kalau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam. Mudah-mudahan Allah membukakan hati-hati setiap orang muslim untuk bisa menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat teman-teman sekalian, majelis ilmu gunanya untuk mengubah kita menjadi lebih baik.
Kalau memang kita tidak bisa berubah menjadi lebih baik, maka tidak usah hadir di majelis ilmu, gitu kan? Ilmu tujuannya untuk menambah ilmu kita, mengubah kita menjadi lebih baik, lebih patuh kepada Allah. Dan dunia ini sebentar, kita akan lalui menuju akhirat. Semua orang yang menolak hukum Allah di dunia, wallah, demi Allah teman-teman, menyesal di akhirat. Menyesal, oh coba dulu saya terima, udah nggak bisa, udah meninggal. Allah yang terapkan, tidak mungkin salah hukum Allah SWT. Kita yang harus bisa adaptasi. Kenapa Allah buat Ramadan sebulan ya? Allah maunya begitu, patuh. Kenapa nggak sehari aja Ramadan ya? Allah maunya begitu. Kenapa asar 4 rakaat ya, duhur 4 rakaat? Kenapa nggak digabung aja jam 2 sekali 4 rakaat? Loh Tuhan, kamu maunya begitu. Kitanya harus belajar, gitu kan? Kalau kita protes susah, nggak terima. Di akhirat rugi, di dunia juga rugi, kan gitu. Jadi harus hukum Allah diterima, pencipta. Jadi harus fahamin ya masalah ini. Allahu a'lam.